Gue pengen bikin sebuah konten yang menggambarkan perjuangan gue membentuk Comika jadi perusahaan yang bisa mandiri tanpa gue, karena gue tahun depan mau pindah ke New York. Penghalang gue tuh cuman situasi COVID dan kantor ini. Gue takutnya belum bisa gue lepas ternyata setelah perjuangan gue. Nanti kita lihat aja nih, karena lo akan bikin konten untuk mengamati itu. Dan sampai dengan tadi gue mandi, gue lagi mikir, kalau ternyata udah waktunya gue pindah ke Amerika Serikat tapi kantor belum ditinggal, apa yang gue lakuin? Gue masih belum tahu jawabannya. Nggak jadi ke Amerika Serikat? Atau diundur ke Amerika Serikat? Nggak jadi sih, nggak mungkin. Diundur ke Amerika Serikat, atau tetap ke Amerika Serikat di tahun depan dan ninggalin kantor dalam kondisi belum ready. Ini yang gue nggak tahu. Gue tadi lagi nanya sama diri gue sendiri. Keduanya tuh cintanya sama besarnya. Sambil mandi, gue tuh berpikir, kalau gue ditanya, mana lu lebih cinta yang mana jatuhnya? Karir, cita-cita stand up lu atau cita-cita perusahaan lu? Nggak bisa gue jawab, barusan gue mikir. Karena kalau misalnya jawabannya gue lebih cinta cita-cita stand up gue tinggal itu, walaupun dia belum siap. Tapi kalau jawabannya gue lebih cinta perusahaan gue tinggal cita-cita gue demi perusahaan gue. Tapi sampai tadi gue masih nggak tahu jawabannya. Selamat datang kembali di 0044 Weekly Vlog episode ke-43, satu sebelum episode penutupan. Gak ada alasan gue pakai kupluk karena gue lagi di kamar, gak terlalu dingin. Selain gue mau ngasih tahu bahwa ternyata gue cocok pakai kupluk. Makin mirip Gary Vee nih gue. Gue ngerti kenapa Gary Vee seneng pakai beginian, karena kepala gue kan botak ya. Jadi kalau ditutup beginian tuh enak, rapet. Kalau topi itu masih ada angin-anginnya dikit. Rapet plus langsung sampai kuping. Kuping gue gampang banget kedinginan, jadi enak pakai ini. Tapi sekarang nggak perlu. Gue mau menggunakan episode 43 untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih sama semua respon dari episode sebelumnya. Sangat-sangat membuat hati hangat di saat gue lagi kedinginan di New York, dan membuat gue nggak terlalu berasa kesepian. Banyak yang gue lakuin di hari-hari kemarin sampai dengan sekarang, sampai dengan nanti. Gua cerita dulu beberapa yang gue lakuin dan pengalaman menarik terkait itu. Kemudian nanti kita akan pindah tempat dan mencoba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan. Coba gue inget, setelah hari video itu rilis, gue sempat open mic lagi beberapa tempat. Ada satu tempat ya yang gue datengin. Tempatnya lokasinya di Brooklyn. Namanya Eastville. Itu adalah satu-satunya comedy club di Brooklyn. Karena sisanya open mic yang ada di situ, termasuk Tiny Cupper dan segala macam itu, tidak dilakukan di sebuah comedy club. Jadi comedy club cuma Eastville. Terus gue datang ke sana, sepi banget. Tempatnya mungkin salah satu yang paling gede yang pernah gue datengin. Yang beneran comedy club. Tapi kelihatannya kapasitasnya mungkin bisa nyampe, kalau mau ya bisa nyampe 100 kayaknya, 120 kalau mau mepet banget. Tapi kemarin yang datang cuman 5. Yang satu bahkan bukan komika, cuman nemenin temennya. 5 goks, tapi hostnya itu menyenangkan. Nah, ini yang gue baru pelajarin. Open mic di Amerika Serikat itu selalu hostnya satu orang dan digunakan oleh orang tersebut untuk melatih setnya dia. Jadi gue sempat ngobrol sama beberapa orang yang nge-host open mic. Dia bilang, gue sih sebenarnya host open mic biar gue punya open mic sendiri, biar gue selalu ada tempat untuk ngelatih dan segala macamnya, dan tipis-tipis nyari duit tambahan. Dia bilang kayak gitu, sekalian berkoneksi dengan komika-komika. Jadi kualitas dari open mic tergantung sama hostnya. Ada yang hostnya telat, ada yang hostnya pelupa, nggak organized.
Ada yang hostnya sepi pun tetap bagus ngebawainnya. Ada yang hostnya nggak peduli duduk di belakang cuman teriak, oke, setelah yang satu ini adalah ini, tapi sekarang silakan tepuk tangan untuk ini gitu dari belakang. Ada yang selalu naik, ada yang setiap kali naik selalu bawa materi. Jadi kualitasnya beda-beda, tapi selalu satu orang saja. Di Indonesia selalu berdua, dan gue selalu bilang jangan diterusin karena itu jelek gitu, nggak membantu komikannya belajar. Kalau sendirian kan pada intinya dia stand up juga. Nah waktu di Eastville di Brooklyn itu sepi tapi menyenangkan karena hostnya asik. Di situ gue dikasih waktu sebebasnya sehingga gue bisa nambahin beat-beat baru. Habis itu malamnya gue di Brooklyn lagi, ada tempat namanya Tiny Cupboard Studio. Studio berapa ya? Tiny Cupboard Studio. Tiny Cupboard, bentar. Jadi Tiny Cupboard itu soalnya ada 3. Ada rooftop, ada studio, sama ada satu church namanya. Di bekas gereja gitu. Nah gue ke yang studio. Waktu gue dateng, gue kan gak ada bayangannya tempatnya seperti apa. Gue jalan ke sana, pas gue lihat pintunya, kok cuman kayak gini, kayak pintu kotor banget, ada stiker, ada coret-coretan, terus gue pencet-pencet. Tulisannya adalah kalau mau masuk pencet, ada videonya di situ. Kalau mau masuk pencet nomor apartemennya. Gue pencet-pencet nggak dibuka. Gue toleh, gue pencet-pencet lagi, terus tiba-tiba ngets kebuka gitu, terus gue masuk. Sumpah gue takut sekali masuk ke situ. Itu kayak gue masuk apartemen The Raid gitu, kayak takut banget gue. Lu mesti tahu kan gue pendatang datang ke situ. Aduh takut banget. Itu ada shot GoPro-nya itu gue jalan ke situ. Ngeri banget ini. Gue takut disergap, takut tiba-tiba ada yang keluar. Ayo lo gitu. Tapi ternyata emang ada open mic. Gue ketemu sama beberapa orang dan masuk ke sebuah ruangan yang cuman muat, ya Allah, segede ruang meetingnya Markas Cumi kayak yang sekarang dipakai untuk makan. Lebih kecil malah. Cuman muat 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cuma buat 10 orang. Yang naik juga mungkin ada 8. Taman itu membuat, itu justru inspiratif buat gue. Jadi nggak ada standar, nggak ada batasan. Kapanpun lo mau bikin open mic, yang penting ada mic gitu istilahnya. Yang penting ada mic, lo bisa naik, terus lo bisa tes. Karena untuk semua komika open mic itu lebih dipakai untuk mereka ngetes gimana cara ngomongnya ketimbang mendapatkan ketawa gitu. Itu sesuatu yang gue pelajari juga. Nah waktu gue di Tiny Cupboard Studio, gue ketemu sama satu orang Indonesia, Adit namanya. Dia kerja di Brooklyn, kerja di restoran. Terus gue kenalan sama dia karena gue minta tolong ntar kapan-kapan kalau misalkan daftar open mic-nya bayarnya pakai Venmo, gue nitip pakai Venmo-nya dia, ntar gue ganti gitu. Jadi Venmo tuh kayak aplikasi di mana lo top up ke dalam aplikasi tersebut, terus kalau misalnya lo bayar, gue Venmo ya, terus lo pindahin duitnya $2, $5 ke orang tersebut. Nah kan gue nggak punya Venmo karena harus pakai rekening Amerika Serikat. Udah, nah besoknya hari Jumat itu gue pergi ke 2 tempat. Satu namanya adalah Greenwich Village Comedy Club. Ini adalah open mic paling banyak orang dan paling diverse. Ada laki, ada perempuan, ada Hispanic, ada Arab, ada Muslim. Ini selain gue ya. Ada yang gay, ada yang trans, naik ke atas. Ada orang Inggris, ada yang musik, paling diverse. Tapi gue telat untuk daftar online, jadi gue disuruh datang langsung. Jadi ada beberapa cara untuk daftar. Ada daftar online tapi bayar di tempat, daftar online tapi bayar Venmo, daftar via DM Instagram bisa juga. Bisa ada namanya show up, go up, itu datang aja. Kalau ada jatah untuk lu bayar, habis itu lu naik. Nah, waktu di situ, gue tuh sebenarnya datang paling awal karena gue tahu gue nggak bisa daftar online, udah tutup. Gue pikir gue bisa show up, go up gitu. Ternyata jatah show up, go up-nya juga udah kepenuhan. Jadi gue akhirnya nggak dipanggil-panggil. Gue udah datang, gue udah duduk, tapi nggak dipanggil-panggil selama 2 jam. Udah keburu masuk waktu open mic berikutnya. Sementara gue mesti pindah ke tempat yang lain. Nah itu sering terjadi juga. Lu udah datang, lu dibilangin, ya mungkin lu bisa naik, ntar tungguin aja gue panggil. Tiba-tiba lu nggak naik gitu. Terus gue pindah ke tempat lain. Tempat lainnya itu namanya, nah ini menarik nih. Namanya adalah Old Man Hustle Comedy Bar. Jadi tempatnya bar, kecil. Segede kamar hotel gue ini. Kecil sekali, terus cuman muat di bar ada 6 kursi, terus di belakang mungkin total 15. Cuman muat 15.
Terus ada panggungnya juga sebenarnya di tempat duduk sebenarnya, tempat duduk yang agak tinggi sedikit. Tapi vibe-nya enak, gue ngelatihnya enak. Terus jadi gue bisa open mic di situ. Nah, besoknya ini menarik nih. Besoknya badai di sini. Tapi sebelum gimana cara ngomongnya? Jadi gue pulang dari si Old Man Hustle Comedy Bar, itu dapat DM dari salah satu tempat open mic gue, yaitu namanya Producers Club Theater. Nama open mic-nya itu Mic'd Up New York di Producers Club Theater. Producers Club Theater tuh kayak ada tempat isinya beberapa studio gitu. Ada bar, lounge gitu, sama ada beberapa studio, ada yang kapasitas 20, 50, ada yang kapasitas 100. Terus gue manggungnya di bar open mic waktu itu. Nah, orangnya ngeh bahwa gue nih seseorang di Indonesia karena daftarnya lewat DM Instagram. Dia cek DM dari gue, terus dia penasaran, kayaknya dia lihat Instagram gue, dia lihat, 700.000, dia bingung. Terus dia nge-DM gue, abis gue lagi pulang nih, naik ke subway menuju ke hotel. Dia bilang, lu mau nggak ngisi show? Penontonnya beneran, ada orang beli tiket, bukan kayak open mic. Gue bilang mau gitu, terus bilang beli 2 tiket, kata dia. Terus gue tahu dia mau memanfaatkan gue, karena dia tahu dia pasti kalau ada gue, dia pasti akan promoin dan dia berharap gue posting dan segala macamnya. Gue tahu itu dia mau manfaatin gue, tapi gue mau memanfaatkan kesempatan ini juga untuk nunjukin bahwa gue bisa bawa massa. Jadi gue gue beli 2 tiket, $17 kali 2. Bayangin, gue mau manggung, bukannya gue dibayar, gue yang bayar. Tapi gue anggap ini investment. Gue udah siap untuk hal-hal seperti ini. Gue udah bayar kok, $5, $3, satu minuman untuk siap open mic. Kan open mic bayar, gue cerita. Gue bayar, gue kasih ke teman gue. Terus dia nanya, minta foto dong. Dikasih foto, dia bikin poster, gue sundul. Nah, besoknya, badai di New York. Gue nggak keluar kamar hotel, badai salju. Gue nggak keluar kamar hotel kecuali untuk sarapan dan untuk makan siang. Terus juga muka gue kehajar, pedas juga ternyata kehajar salju. Terus dia bilang, gue nggak ngebatalin ya, acaranya tetap ada, kata dia. Kayaknya sih selesainya badainya cepet deh, karena di informasi di kayak weather information gitu dari pemerintah New York, dia bilang selesai badai jam 7. Tapi dia bilang kayaknya sebelum jam 7 udah selesai. Dan benar, jam 5, jam 4 tuh udah nggak turun saljunya. Gue berangkat ke sana nih, ini kocak bener. Gue nyampe ke sana, hostnya tiba-tiba bilang, si yang ngejalanin, namanya Denise. Hi. How are you? Denise, right? What's up? Thank you very much for the invite. I'm just so sorry that everyone freaking canceled, but you have fans coming. Like, people bought tickets, so... The performer canceled? The performers all canceled because I had like 5 people come from Jersey. Sorry banget ya, tapi semua performer ngebatalin. Tapi orang udah beli tiket, kata dia. Kayaknya sih ini semua penontonnya lu. Terus dia nanya, lu bisa manggung berapa menit? Kata gue doang nih yang manggung. Ada videonya, ntar lihat sendiri. Gue doang nih yang manggung, kata gue. Yang bener aja gue manggung sendirian, belum apa-apa, ada special show. Tapi pada akhirnya lama-lama ada si Joshua Pallet. Dia akhirnya kenalan sama gue, dia comedian. Dia nge-host, tapi dia naik juga. Ada Kevin Sanchez. Ada satu lagi yang gemuk, namanya gue lupa. Sama ada satu lagi, ada bule gitu, dia datang terus langsung cabut gitu. Dan ada gue. Nah, gue prediksi gue opener kan gue baru kan, tiba-tiba gue ditaruh di headliner. Lu bisa lihat semuanya di akun Instagramnya Mic'd Up New York, karena dia tayangin streaming. Dia manfaatin gue juga tuh, dia tayangin streaming, dan gue juga mau manfaatin untuk ngasih lihat gitu ke orang-orang bahwa gue tuh bisa narik audiens secara digital juga. Terus tapi kalau lo mau lihat set utuhnya, nanti gue akan rilis full landscape, bentuknya lebih enak lah, khusus untuk member gue. Nanti ditonton aja nanti belakangan, lu harus jadi membership dulu untuk nontonnya. Tapi di situ gue alhamdulillah pecah. Memang kebanyakan orang Indonesia, tapi ada orang-orang lokal juga di situ yang nonton. Yaitu si yang jaga bar, si Denny, si comedian, itu pada ikut ketawa juga.
Nah setelah itu akhirnya gue berkenalan sama mereka. Si Denise abis itu nawarin, lu mau nggak bikin show lagi tapi kita pakai teater yang lebih gede yang kapasitas 50. Nanti kita bagi hasil kata dia. Terus Kevin Sanchez sama Josh nanya, lu mau nggak ngisi podcast gue? Sekali lagi, tentu dia pengen manfaatin audiens gue, tapi ya ini cara di New York mah, ini yang gue pelajarin dari New York, nggak ada sungkan untuk memanfaatkan kesempatan. Nggak sungkan, pokoknya orang New York tuh ngeliat sesuatu, dia nggak, aduh enak gak ya, nggak ada kayak gitu. Iya, sikat aja, pokoknya ada kesempatan sikat, karena mereka tahu kesempatan itu berharga dan bernilai dan susah sekali untuk lewat. Setiap kesempatan disikat sama mereka, dan itu hal yang sama yang juga gue lakukan. Karena gue memutuskan untuk samperin, gue ya ntar malam nih gue akan datang ke studionya mereka, gue mau open mic dulu bentar, abis itu datang ke studio mereka, karena gue pengen kenalan sama mereka, gue pengen berjejaring sama mereka, gue butuh teman untuk comedy buddy. Dan nanti gue mau wawancara mereka untuk YouTube gue juga, nanti tungguin aja. Nah, itu sih menyenangkan, itu menyenangkan sekali. Jadi lu ngeliat kan di episode yang lalu, kan gue akan naik tuh masih anyep tuh. Makin lama gue open mic di beberapa tempat tuh makin lama makin solid, dan produk finalnya tuh lu lihat di show di Maktab New York yang hari Sabtu. Hari Minggu gue mulai lagi dari nol. Gue open mic di sebuah tempat. Hari Minggu itu gue manggung di comedy shop. Terus malamnya gue ada tempat namanya Grove 34. Di comedy shop itu gue manggung bawain set baru. Terus ada sekitar 8 komedian nonton, terus lumayan ada responnya, terus gue sempat riffing sedikit, seneng sih sebenarnya. Mungkin cuplikannya ada di sini, lengkapnya mau gue taruh untuk member gue juga. Tapi gue mencoba untuk crafting joke baru gitu. Malam ya gue pindah ke Grove 34. Di Grove 34 itu 1 minum 3 menit. Jadi lu beli 1 minum, lu naiknya 3 menit. Gue ngetes joke baru juga, habis itu juga ngerasa, ini pas nih kayaknya nih. Dan hari ini deh. Hari ini gue mau open mic, kemungkinan di Grizzly Pear, di McDougal Street. Di McDougal Street itu banyak banget comedy club di situ tuh emang beneran. Termasuk Comedy Cellar sama Fat Black Pussycat. Comedy Cellar juga ada 2 tempat. Jadi enak kalau open mic di situ lu bisa pindah-pindah. Habis dari situ malamnya gue mau bikin konten. Nanti kita lihat aja seperti apa. Oke, kalau gitu kita udahan dulu. Nanti kita pindah. Ketika gue pindah lokasi, kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan yang gue terima dari lo. Sekarang kita jalan. A lot of white girls went to Bali just with her yoga dress. It's not a dress, yoga, whatever, what's the name of it? I'm not from here, I don't speak English. Yeah, whatever, yoga pants and their mattress and stuff. And just that, like, she doesn't, it's like, do you have a wallet with you or something? Just stuff like that. It's very weird. There's a lot of Americans in Bali. Mostly Russians, Chinese, Australians, and American. And if you're in Bali and then you see white people shirtless, that has to be the Australian. It's like they think that Bali is in their backyard. It's kind of weird. Yeah. Oke. Susah-susah nyari tempat buat bikin konten doang. Sekarang mau bacain jawaban-jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang gue dapetin di YouTube dari video sebelumnya. Gue coba untuk sebisa mungkin jawabnya sesingkat mungkin ya. Tapi ada beberapa yang bisa dijawab singkat, ada yang emang nggak bisa dijawab singkat. Jadi ya kita coba aja satu persatu. Oke. Banyak banget. Oh ya, pertanyaan yang gue jawabin ini pertanyaan yang berulang, yang paling sering ditanya sama orang. Jadi ada beberapa, kan ada banyak yang nanya, dan banyak pertanyaannya tuh ngulang sebenarnya. Jadi gue bacain satu mewakili pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa. Yang pertama adalah dari Chandra Wijaya MCW. Sistem lu nabung untuk ke New York gimana? Kayak orang biasa aja nabung. Jadi
pokoknya intinya gue ngelakuin 2 hal kan. Jadi gue memperbesar brand guanya, si brand Panjinya diperbesar, kemudian pekerjaannya diperbanyak. Ini sesuatu yang sebenarnya bisa lo pakai juga. Jadi karena gue jadi nggak ngelakuin apa-apa, nggak cuman semuanya persis seperti saat ini, kemudian gue sisihin, nggak kayak gitu. Gue memperbesar brand gue, nilai tambah gue, value-nya si Panji diperbesar, kemudian pekerjaannya diperbanyak. Yang dimaksud dengan nilai si Panji diperbesar adalah cek. Masuk nggak sih? Masuk kayaknya ya? Masuk. Ntar lu edit ya, Bor. Yang dimaksud dengan nilainya diperbesar adalah brand si Panji ini dibikin makin lama makin gede, sehingga ketika Panji mendapatkan peluang pekerjaan atau Panji bikin karya, nilai uang yang masuk juga semakin besar. Kebayang nggak? Jadi kayak ibarat kata sebagai YouTuber, kalau misalkan lu ada konten berbayar di YouTube lu, subscriber lu 100.000, tentu beda nilainya sama kalau misalkan subscriber lu 1 juta. Jadi lu melakukan sesuatu untuk memperbesar value dari YouTube lu. Di dunia kerja juga sama. Lu bisa aja kerja setiap hari di posisi yang sekarang. Tapi kalau lu memperbesar value lu kasih tahu kalau lu siap untuk dikasih tanggung jawab lebih, siap untuk naik jabatan, maka kan gaji lu jadi lebih besar lagi. Yang mana mungkin gaya hidup lu bisa ditahan seperti itu aja. Sehingga lu punya sisa uang yang lebih besar. Jadi gua melakukan itu juga. Makanya seperti yang lu ingat, setelah 2017 gue iain untuk nabung, 2018 gue bikin di JCC, itu kan gede itu. Gue bikin di JCC, kemudian abis itu gue masih bikin septic tank, abis itu gue bikin Hidup Indonesia Maya, abis itu gue bikin Keadaan Kahar, abis itu gue bikin Teraten Sebabnya, abis itu Komedo Menoy. Setiap karya yang gue bikin itu memperbesar guanya, experience-nya dibikin enak, dibikin unik, sehingga orang ngerasa emang gila nih, joke-nya juga dibikin lebih baik lagi. Itu mah lebih karena emang gue seneng crafting joke gue. Tapi itu salah satu caranya. Jadi nilai kitanya diperbesar, sehingga nilai uang yang kita terima juga semakin besar karena kitanya juga secara value lebih gede. Di sisi lain emang kerjaannya, cangkulannya gue banyakin, kerja mulu. Sebelum masuk ke pandemi, seperti yang lu lihat kan gue produktif sekali. Gue pernah ada beberapa konten yang menunjukkan itu. Habis itu udah sisanya nabung. Itu 2 hal tersebut. Dari Iman Raffi, gimana? Tolong ceritain gimana? Ceritain bang, berapa banyak biaya tabungan yang lu siapin untuk hidup di sana? Nah, gue sebenarnya enggan untuk ngomongin angka, karena menurut gue itu akan membuat pembicaranya jadi geser ke nominal. Jadi misalkan gue nyiapin, biasanya gue bilang 10 miliar. Nanti pembicaranya, gila si Panji punya uang 10 miliar. Oh gila si Panji, si Panji mah enak bisa sampai 10 miliar. Fokusnya lebih kepada masalah uang. Gue tuh gak pengen ngelakuin itu. Gue pengen fokusnya tuh lebih kepada lu punya cita-cita, habis itu lu kejar, habis itu lu jadiin gitu. Regardless jumlah uangnya. Kalau gue sebut nominalnya, percaya sama gue, karena gue hafal kelakuan lu, pembicaranya akan geser kepada masalah uangnya. Tapi lu bisa hitung sendiri. Lu hitung aja harga apartemen, anggaplah di Queens, lu cari aja sendiri bisa deh. Ada banyak websitenya. Apartemen di Queens atau di Brooklyn, coba hitung 4 kamar, 2 kamar mandi. Gitu. Itu baru apartemennya. Habis itu lu hitung aja sehari-hari biasanya makan berapa. Dikali 365, dikali 3. Hitung aja sendiri, ntar ada bayangannya. Oke. Jela, gimana cara ngelawan rasa takut lu? Apa yang lu ucapkan diri sendiri sehingga ada lu berani jalanin ini? Prinsip gue sih selalu sama. Keinginan gue untuk sukses lebih besar daripada ketakutan gue untuk gagal. Yang berarti takutnya ada, tapi gue begitu ingin untuk melakukan apa yang gue ingin lakukan. Sehingga keinginannya jadi lebih gede daripada ketakutannya. Ada takutnya, tapi pengennya tuh lebih gede. Nah, banyak di antara orang-orang ini mungkin emang mimpinya nggak cukup dekat dan nggak cukup besar, sehingga nggak berhasil mengalahkan rasa takutnya. Tapi pun gue udah ngelakuin kayak gitu, rasa takut tetap ada, tapi gue fokus pada apa yang jadi sisi positifnya dengan tetap waspada kepada yang negatifnya. Kayak ini aja, gue naruh kamera kayak gini sebenarnya kesana kayak bebas gitu, tapi nggak juga. Gue bisa ngelihat kalau misalnya ada orang mau ngambil kamera gue dari belakang, dan gue bisa ngelihat orang yang datang di sebelah sana. Oke. Dharma Pratama, ngeganja nggak bang? Enggak, kan gue
sering bilang, gue tuh emang gak nyimeng karena gue gak suka masukin asap ke mulut, nge-vape, ngerokok, shisha, gak ada yang suka gue. Terus Cindy Anastasia Putri, jadi Komodo Menoi bakal jadi tur terakhir lo? Enggak tentunya. Tapi gue masalahnya gak tahu setelah Komodo Menoi akan berapa lama untuk bikin spesial, harus gue akuin. Serba salah, kalau misalkan gue mendoakan yang terbaik untuk diri gue, maka gue gak akan bikin spesial di Indonesia untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tapi kalau misalnya keadaan tidak berjalan dengan baik, ya gue tentu akan balik ke Indonesia, kemudian nyangkul dalam bentuk ya bikin spesial, bikin tour. Setiap kali gue jalanin tour, itu roda ekonomi gue tuh optimal. Itu tour gue adalah cara terbesar gue dalam mendapatkan penghasilan. Bukan cuma dari turnya dan dari Pamungkas di Jakarta, tapi juga dari kontennya ketika masuk ke comika.id. Jadi kalau ditanya apakah akan jadi yang terakhir, tidak. Tapi gue nggak tahu berapa lama waktu yang akan lewat sebelum akhirnya gue bikin spesial lagi di Jakarta. Blind Man Jack, apa kabar Bang Jack? Jujur gue sih penasaran banget dengan cara lu ngejelasin rencana lu ke anak-anak lu. Menurut mereka, apakah ini juga rencana yang baik untuk mereka? Sadarkah mereka akan tuntut support yang harus diberikan ke ayahnya? Sementara mungkin mereka yang merasa harus disupport. Emang gak mudah Bang Jack, jadi gue ngelakuinnya adalah dengan pelan-pelan. Pertama-tama gue punya rezeki untuk ngajak mereka liburan ke New York. Dipo, Shira, Mila. Mereka juga sebelumnya berapa kali ke negara-negara lain. Tapi waktu ke New York, mereka ngebandingin kotanya dengan Jakarta. Mereka bahkan ngebandingin dengan LA juga. Terus pelan-pelan gue ajak ngomongnya. Gue ngasih tahu mereka tuh sebenarnya 2019 betul. Setelah gue dari New York, gue bilang sama mereka gimana kotanya, suka atau enggak, kebayang nggak kalau tinggal di sana seperti apa. Terus baru habis itu gue bilang sama Mila yang ngingetin gue jangan lupa bilang sama anak-anak. Habis itu gue bilang sama anak-anak bahwa gue berencana untuk ngajak mereka ke sana. Terus itu juga nggak gue lakuin sekali doang, gue ulang mulu. Jangan lupa ya ayah nanti mau, ini waktu itu belum tahu pandemi ya, nanti ayah akan melakukan perjalanan pelan-pelan untuk pindah ke New York dan segala macamnya. Abis itu gue ajak mereka ngobrol terpisah. Dipo gue ajak jalan kaki keliling-keliling. Kebetulan emang kami suka olahraga jalan sore. Kami ngobrol panjang lebar soal pindah ke New York, sama Shira juga yang sama. Abis itu gue pantau terus, are you excited about moving to New York? Terus kadang-kadang mereka bilang enggak, kadang-kadang mereka bilang iya. Kadang-kadang mereka khawatir kayak siapa namanya si Dipo nyari tahu soal kekerasan yang ada di sana, nyari tahu soal perundungan yang ada di sana. Banyak hal, bahkan waktu itu gue ingat si Shira pernah ngomong sama gue, ayah sekarang aku tahu bagaimana caranya berhadapan dengan Karen. Yang mana lucu tapi agak kasihan juga karena mesti mikirin seperti itu. Gue khawatir anak-anak gue di sekolah bakal dibully atau enggak gitu. Kayaknya Dipo tahan bully. Enggak juga, nyangkut ke kepalanya dia. Shira juga walaupun kayak jagoan nyangkut juga ke kepalanya dia. Tau nggak, gue sempat sedih. Karena anak-anak udah tahu kan rencana kita mau ke New York. Mereka juga sebenarnya kadang mereka seneng, mereka nggak pernah seneng. Kadang mereka ya udahlah, oke kita ke New York. Kadang mereka nggak pengen. Tapi Shira waktu itu ngomong sama gue, ayah, aku udah belajar bagaimana caranya berhadapan dengan Karen. Tahu Karen nggak? Karen tuh istilah orang Amerika Serikat untuk orang kulit putih, perempuan kulit putih yang rasis. Labelnya namanya Karen. Ada banyak Karen di Amerika Serikat. Orang-orang kulit hitam, orang-orang minoritas tuh sering dibully sampai pulang kamu ke negara kamu gitu, gitu yang kayak gitu-gitu. Anak umur berapa Shira? 9, bentar lagi 10 tahun. Udah ngomong aku tahu caranya berhadapan dengan Karen tuh gue langsung ya Allah anak gue. Mereka nggak dituntut untuk support ayahnya. Gitu. Jadi mereka emang dikasih tahu bahwa hanya punya cita-cita, tapi ayahnya juga bilang bahwa mungkin akan jadi baik juga untuk lu di sana gitu. Karena kayak Dipo udah membayangkan bahwa dia akan ketemu pendidikan yang mungkin lebih pas untuk dia, lingkungan yang lebih pas untuk dia. Geser ya, Satria Utama. Gila terharu, bangga banget. Semoga jalannya lancar dan memudahkan terus ya Bang, supaya sampai ke mimpinya ikut senang. Terus dia nanya, setelah ke New York dan konten 0044 selesai di 2 minggu lagi, konten-konten yang lain gimana Bang? Terus itu Borneo sama Bonar nasibnya gimana ditinggal Bang Panji? Borneo sekarang udah bergabung di Comika Company. Dia memimpin sebuah
unit, departemen tepatnya, yang penting, departemen yang akan jadi tulang punggungnya Comika juga ke depannya. Jadi dia gabung di situ sebagai karyawan, baru aja diumumin kemarin di grup. Bonar juga sekarang kan jadi talent. Jadi sekarang dia adalah talent pertama yang gabung ke Comika Management di bawah kepemimpinan Toro dan gua, karena kami berdua sebagai co-CEO. Dan untuk konten yang lain akan ada konten baru di YouTube gue. Ada vlog kayak gini, tapi nggak sebagus ini karena yang ngerjain bukan Borneo udah ngantor. Konten vlognya akan menangkap keseharian gue di sini. Setiap minggu akan rilis. Nama judul kontennya adalah .id. .id itu kan akhiran dari website domain perusahaan yang asalnya di Indonesia. Jadi .id itu ngomongin soal konten asal Indonesia. Tapi .id juga Indonesian Dream. Karena gue sering dengar, si Panji ke Amerika Serikat untuk The American Dream ya. Tapi menurut gue, sebenarnya yang lagi gue lakuin itu sesuatu yang gue sebut sebagai The Indonesian Dream. Indonesia itu punya keinginan yang mendalam dan cukup lama akan mendunia. Indonesia tuh. Kalau lu ingat, gue pernah ngomongin soal menawarkan sesuatu kepada dunia ketimbang hanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan kepada kita. Itu tuh sebenarnya keresahan gue juga, dan gue selalu ngerasa orang Indonesia itu punya obsesi bahkan untuk mendunia gitu. Makanya itu setiap kali ada ya soal Rich Brian, Agnes Monica, bahkan Pinkan Mambo pada zamannya dan segala macam. Bahkan main sepak bola kayak Egy atau Evan Dimas atau bahkan Kurniawan Dwi Julianto zamannya masih di Sampdoria. Indonesia itu punya kebanggaan yang besar terhadap mendunia. Jadi The Indonesian Dream adalah orang Indonesia yang mendunia, dan itu adalah cita-citanya gitu. Sesuatu yang lagi pengen gue perjuangkan. Jadi itu adalah konten vlog baru. Mulai kapan? Pengennya gue sih seminggu setelah episode 44 selesai udah ada ya. Cuman gue butuh editor. Jadi kalau lu nonton dan lu bisa ngedit kayak Borneo, tolong email ke info@panji.com dengan subjek Indonesian Dream. Kasih link video lu bikin sebuah konten yang style ngeditnya kayak 0044 Weekly Vlog. Taruh aja di YouTube, lu pernah bikin, taruh di YouTube, linknya lu taruh di email tersebut. Nanti gua akan pilih dan kemudian kita akan komunikasi. Gue dari New York, lu dari Jakarta, atau dari manapun lu di Indonesia, atau bahkan di dunia, terserah lu lagi di Swiss, terserah. Karena gue akan ngupload hasil yang gue rekam ke YouTube, lalu lu akan ngedit, gitu kurang lebihnya. Dan akan ada konten khusus member yang akan ngasih lihat lebih ke stand up-nya, tapi raw, bener-bener minim editan, bener-bener raw-nya gue stand up. Kebanyakan klip-klip stand up gue akan gue taruh di situ. Jadi lu akan ngeliat gue ngembangin beat seperti apa. Selanjutnya Januari, Bang, obrolan seperti apa antara kamu dan Gamila sehingga dia selalu mendukung semua mimpimu? Gue sih, Mila sih selalu tahu apa yang lagi gue kerjain ya. Habis tinggal serumah masa nggak tahu gitu. Jadi Mila selalu tahu, dan pindah ke New York juga sesuatu yang Mila suka. Mila ingin, Mila ngerasa ini tuh New York tuh elemennya dia banget. Ada video YouTube LA versus New York. Terus di situ Mila bilang bahwa Mila tuh suka banget New York. Gue bahkan sebenarnya bilangnya gue suka banget LA. Tapi karena cita-cita gue membutuhkan untuk gue ke New York, jadi gue ke New York gitu. Oke, next. Anggoro Nosa Adriana. Dia bilang, pertanyaannya, apakah akan ada spesial mendatang setelah kamu benar-benar? Udah dijawab. Jika udah punya karir di New York ataupun tidak, semoga nggak kejadian karena saya doakan semoga tercapai. Berakhirkah mimpi Panji? Nah, nggak berakhir. Sudah mempunyai karir di New York tuh itu mimpinya. Kan itulah menjalani mimpinya gitu. Jadi bukan kayak goalsnya tuh bukan kayak manggung di Madison Square Garden. Goalsnya tuh adalah ini. Ini tuh mimpinya. This is living the dream. This is what it's all about. Jadi ya gue menjalani hari-harinya dengan optimal. Gue mencoba untuk menikmati, menjalani cita-cita gue. Dan gak gampang memang, capek. Cuman emang itu yang diinginkan, emang itu yang dicari. Dan jadi bukan berakhir gitu. Ya dijalanin aja terus. Gitu. Bangsat, dingin banget. Rahmat Dwi Susanto.
Bang, amit-amit di sana rasis terjadi sama lu. Mungkin Indonesia lu bisa berhadapan dengan perbedaan culture. Habit di negara orang, apa yang bakal lakuin? Apakah lu bakal jadiin itu materi di depan warga New York? Nah, menariknya adalah stand up comedian di New York yang diomongin isu-isu itu justru. Jadi justru menarik untuk ngomongin soal itu, karena itu yang didengerin. Karena hampir semua orang yang lagi open mic ngomongin soal pengalaman rasisme yang dia terima, dia sebagai orang Islam, dia sebagai orang kulit hitam, dia sebagai orang Lebanon, dia sebagai orang Israel, gitu-gitu. Semuanya justru. Nah, New York itu dibandingin mungkin banyak kota lain di New York, itu emang kota yang progresif. Ada ungkapan yang bilang bahkan Republikannya tuh liberal. Jadi orang konservatifnya aja liberal gitu. Padahal kan konservatif ya, tapi konservatif di New York tuh liberal gitu. Jadi emang ini tempat yang berbeda lah. Justru sangat menerima perbedaan. Itulah kenapa ada banyak sekali, dan gue kenal banget nih beberapa orang kayak gini. Udah tinggal belasan tahun di New York, pas pulang ke Indonesia, grammarnya masih buruk. Terus gue bingung kan, kenapa seperti itu? Pas gue di sini gue ngeh bahwa orang New York tuh terbuka sekali sama orang dari berbagai macam suku, berbagai macam negara. Bahkan kalau lu jalan di sini lu denger berbagai macam bahasa lu denger di kuping lu. Saking permisifnya, mereka nggak mengharapkan lu untuk benar-benar bisa bahasa Inggris. Mereka ngerti maksud lu. Oh, itu maksudnya, ngerti gue gitu. Makanya banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris atau grammarnya buruk pas di sini nggak berubah, nggak lebih baik bahasa Inggris ya, karena nggak perlu. Gitu, lucu ya. Agung Sudarmaji, gimana rasanya ketika lu takut akan sesuatu yang lu mimpiin, tapi lu berhasil di akhirnya? Sama ceritain apa yang nguatin lu sama perjalanan. Yang nguatin gue sama perjalanan. Gimana ya? Gue tuh orangnya emang secara umum daya tahan gue tuh terhadap rasa sakit tuh cukup tinggi. Gue nggak ngerti nih datangnya dari mana, tapi toleransi gue terhadap rasa sakit tuh tinggi. Sakit hati, sakit mental, bahkan sakit fisik. Makanya Gamila selalu ngetek kamu sakit ya atau kamu ini ya gitu, karena dia tahu gue tuh suka nggak ngerasain. Jadi ya ini emang nggak bisa dibandingin. Gue juga nggak ngerti kenapa. Muhammad Hasan Albas, apa yang Bang Panji lakuin ketika anak Bang Panji nggak betah? Apakah mengorbankan kenyamanan anak demi mimpi Bang Panji atau bagaimana? Sejauh pengalaman gue ya, lu bisa aja di Jakarta dan nggak betah. Dan ada nggak betahan anak-anak di Jakarta juga. Sebagaimanapun di sini. Jadi sama aja, you take the good with the bad. Selalu ngelihat ke arah yang lebih baik sambil waspada dengan apa yang lu nggak suka. Mengorbankan kenyamanan anak, iya juga harus gue akuin. Anak-anak jadi nggak bisa naik mobil, nggak punya mobil di sini, naik transportasi umum. Tapi lucunya, anak gue tuh nggak pernah ngeluh. Kalau diajak jalan panjang tuh nggak pernah ngeluh. Terus jarang sekali. Kalau emang udah ekstrim banget jalannya itu kadang-kadang ngeluh. Mereka jarang ngeluh. Terus mereka mandiri. Mereka bisa nyiapin makanannya sendiri, masak sendiri, segala macam. Dipo bisa masak, Shira bisa masak. Jadi ya mereka nggak pernah, mereka bukan tipe anak yang minta dibeliin sesuatu yang sifatnya mainan. Biasanya Dipo apalagi, Dipo bikin apa yang dia pengen punya. Gue sering cerita ini. Zaman-zaman gue belum beliin dia kartu Pokemon, dia bikin kartu Pokemon sendiri. Baru pas gue lihat, ya ampun anak ini bikin sendiri, ayo gue beliin. Shira juga kalau minta dibeliin tuh nggak pernah minta dibeliin mainan. Jarang sekali, apalagi makin kesini. Dia lebih sering minta dibeliin alat untuk membuat sesuatu. Jadi kayak, aku mau bikin slime glowing in the dark, tolong beliin ini, beliin ini. Aku pengen bikin lukisan, tolong beliin kanvas, beliin ini. Jadi nggak pernah mainan, dan itu akan nggak ngerepotin lah gitu. Oh, ini panjang banget nih. Ini adalah gimana cara Bang Panji meruntuhkan seluruh tembok trauma lalu merubahnya jadi pecut untuk ngejar cita-cita abang. Dimana 9 dari 10 orang yang punya trauma akan menjadikan rasa trauma sebagai dalang untuk menunda cita-cita mereka. Gimana caranya menentukan tembok trauma ngerubahnya jadi pecut? Jadi motivasi itu kan, kalau secara definisi, ini definisi gue, adalah alasan untuk gerak. Itu motivasi itu. Kadang-kadang motivasinya itu sesuatu yang di depan. Jadi alasan lu gerak adalah karena lu menuju sesuatu. Dan ada lagi ya, motivasinya adalah menghindar dari sesuatu yang di belakang. Jadi motivasi lu bisa di depan, bisa di belakang. Nah, kalau emang lu, moga-moga ini jawabannya benar ya. Kalau lu trauma sama sesuatu di belakang, kan lu melakukan apapun yang lu bisa melangkah jauh dari trauma lu.
beruntungnya gue juga punya sesuatu untuk gue tuju di depan, jadi motivasinya jadi makin kenceng. Nah, terkait misalnya lu mau ngelakuin sesuatu terus gagal, dan itu kegagalan itu bikin lu nggak mau ngelakuin itu lagi, itu tuh juga cara pandang yang aneh menurut gue, karena kalau lu mencoba untuk ngelakuin sesuatu terus gagal dan lu nggak nyoba lagi, maka selamanya ya lu akan gagal dalam konteks itu. Satu-satunya untuk mengubah keadaan itu adalah nyoba lagi dengan harapan sukses gitu. Masih nyala? Mungkin kita pindah tempat kali ya. Udah mulai kepanjangan di sini. Kita geser dulu. Pertanyaan masih banyak ya? Bentar lagi deh. Tanggung. Arga Satrio. Menurut Bang Panji, apakah tingkat toleransi di US, New York City lebih tinggi daripada di Indo? Dan apakah itu tergantung craftsmanship artisnya aja? Gimana bawa topik pinggir jurang biar gak di-cancel sama society? Gue ngobrol sama beberapa temen gue, tapi utamanya Kevin Sanchez sama Joshua Pallet. Mereka bilang gini, bagus banget prinsipnya. Kita tuh pelawak, kita tuh nggak minta izin, kita minta maaf. Jadi itu konteksnya adalah gue lagi nanya-nanya, ada nggak ya hal-hal yang gue nggak boleh atau boleh omongin? Dia bilang nggak ada yang tahu, gue juga nggak tahu apa yang boleh apa nggak boleh. Terus gue bilang nggak, masalahnya ini konteksnya gue sebagai orang Indonesia. Iya, gue juga sebagai imigran. Terus Joshua, iya gue juga sebagai orang kulit putih. Juga ada hal-hal yang gue nggak tahu gue bisa atau nggak bisa omongin. Tapi kita pelawak, kita ngomong-ngomong aja. Kita nggak pernah minta izin, kita minta maaf. Dan itu yang akhirnya gue pakai. Ada yang nanya gini, dia nanya gini, waktu umur 22 lulus kuliah apakah udah jadi manusia yang well planned? Apa yang bisa jadi well planned seperti sekarang? Dan ini pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya akan gue jawab di video Work Life Trampoline yang judulnya Menghayal dengan Detail. Nanti lu cek aja di situ, itu lebih detail jawabannya. Tapi intinya jawabannya enggak. Gue nggak sebaik itu. Dan rencana gue berubah-berubah, jadi gue mengatur sesuai kayak lu udah punya rencana untuk melaut gitu, kayak lu mau ke sebuah tempat, terus lu jalanin ke situ, terus kalau misalkan ternyata tempat itu nggak nyampe, atau misalkan ternyata bukan itu yang lu pengen, setelah lu pelajari ternyata lu salah, ya adjust the course, diarahin aja sesuai dengan apa yang lu inginkan. Jadi gue nggak terencana dengan baik, itu pun ketika gue bikin rencananya banyak revisi, tapi yang pasti gue nggak diem, gue selalu gerak gitu. Itu aja. Oke, closing tempat lainnya dinginan. Oke, sekian dulu untuk ke episode 0044 Weekly Vlog ke-43. Kita ketemu di episode terakhir minggu depan, Weekly Vlog episode 044. Nggak usah sedih, karena seperti yang gue bilang, akan ada vlog baru untuk menggantikan ini. Tapi sekali lagi, gue butuh bantuan editor dari lo. Dan ya bittersweet, agak sedih karena mesti nutup vlog yang lumayan mengubah bukan cuma hidup lu mungkin, tapi hidup gue juga. Tapi juga nggak sabar untuk ketemu dengan apapun hal baru yang mau gue tawarkan untuk lo. Untuk yang ngerasa jawabannya belum dapat dari pertanyaan-pertanyaannya, gue coba untuk jawab di Siniar Hidup Indonesia Maya, agak lebih enak. Kalau misalkan audio agak lebih bisa santai, bisa gue lakuin di kamar. Terus sekarang terima kasih banyak dulu, dan kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Hey man, Hi, what's up? can I get a Coke? You here for the mic? Yeah. Is the list out? Oh, you want to sign up? Yeah, yeah. Save $10 with promo code TV10 at Solo. Thanks, man. Is there a pen in there? No, I got it. It's $3 left. It's for the mic. How much is it? $3? The mic it says $5. Oh yeah, okay, cool. The soda's $3. Okay. Tahu nggak? Ini itu yang bikin gue khawatir. Di luar, tentu kekhawatiran terbesar adalah bayangin lu punya cita-cita yang begitu lu inginkan. Saking takutnya, lu undur-undur cita-cita itu. Ketika lu punya keberanian untuk ngelakuinnya, tiba-tiba gagal. Itu ketakutan gue. Gue takut patah hati gitu.
Mimpi yang udah gue simpan dari lama, nggak berani gue lakuin, sekalinya gue lakuin, ternyata gagal. Gue gagal dengan spektakuler. Gue takut patah hati. Gue bisa, kalau gue gagal di New York setelah 3 tahun, gue balik ke Indonesia masih bisa kerja, gue yakin gue. 3 tahun ngilang, balik bikin special aja, kenceng lagi gue kali. Tapi kecewanya itu loh, itu yang gue takutin. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.